Ada handphone di kepala aku. Setiap malam, setiap kali aku buka buku-buku ini, setiap aku mencoba membaca dengan khusyuk, tiba-tiba terdengar suaranya. Ini terjadi sejak ayah membuat peraturan baru di rumah ini, melarang handphone di malam hari, dan aku harus menyerahkan benda pujian itu kepada ayah. Maka saya harus duduk begini menghadapi buku-buku yang bisu dan asyik ini sampai saya tertidur. Ayah dan ibu, mereka seperti tentara jaga malam, datang ke kamar ini setiap 1 jam sekali untuk memastikan saya masih membaca sebelum jatuh tidur tiba. Pintu itu tak boleh saya kunci. Ini peraturan kedua yang ayah buat. Mungkin sebentar lagi, sekitar 15 atau 20 menit lagi, salah satu di antara mereka akan berpatroli. Tapi sebelum itu terjadi, izinkan saya berbagi cerita kepada hadirin sekalian, baik yang menghadiri secara langsung maupun melalui Zoom. Sebenarnya saya sendiri bukan tak mau berusaha, bahkan segala daya dan upaya sudah saya kerahkan agar saya bisa membaca dengan khusyuk dan bahagia. Saya juga sudah memotivasi diri dengan berbagai nasihat yang saya ingat, kata-kata mutiara, semboyan, pepatah, pantun yang penyemangat belajar, hingga kritik tajam para pakar mengenai kecanduan handphone.
yang digunakan untuk memotivasi diri seseorang tak juga mengurangi rasa semangat saya dalam belajar. Sedangkan kritik tajam para pakar itu tak juga mengurangi rasa kerinduan saya untuk selalu dekat dan bersamanya. Siapa lagi kalau bukan handphone? Kalau saja merubah diri bisa dilakukan sering ceramah yang paling teguh, mungkin saya tak menderita begini lagi. Apa? Teman-teman, tak yakin saya tidak menderita? Apa tak terlihat beban derita itu di wajah saya ini? Di getar suara saya ini? Di sorot mata saya ini? Bahkan di seluruh tubuh saya ini? Ini bukan acting seperti dalam pertunjukan anak-anak SMA itu loh. Ini real, nyata. Saya ini memang benar-benar menderita. Bahkan kalau penderitaan saya ini saya tuangkan ke dalam puisi, mungkin teman-teman tak akan sanggup membacanya tanpa menitikkan air mata. Tak percaya? Teman-teman tak percaya bahwa saat ini saya sedang dikepung sepi dan dibuli sedih? Sekarang saya bertanya, siapakah di antara teman-teman yang mau dan mampu untuk berpisah dengan apa yang telah menjadi bagian dari teman-teman sekalian? Tak ada yang mau kan? Sama, begitu juga dengan saya. Sebuah handphone bukan lagi sekedar benda biasa. Ia adalah salah satu bagian dari diri kita, bahkan hidup kita. Bayangkan, sejak kecil dia selalu bersama kita, menjadi teman kita dikala semua orang tak punya waktu untuk kita, ataupun malas meladeni kita yang masih kekanak-kanakan dan belum bernilai guna. Pagi, siang, sore, bahkan malam, dialah yang selalu bersama kita, di sisi kita, tanpa keluhan sedikit pun. Ia melayani kita apapun kemauan kita, kemanapun kita ingin bertamasya. Pasti akan selalu bersedia. Ia bahkan telah menyimpan password dan kunci pembuka dirinya di dalam benak kita. Suatu simbiosis yang romantis dan intim, bukan? Bahkan kita bisa lebih dekat dengannya dan nyaman dengan dirinya daripada sesama kita. Itulah mengapa berpisah dengan dirinya, meski cuma saban malam saja, seperti melewati bertahun-tahun terasa sepi.
sejak saat pertama saya mengerti membaca dan menulis, saya sudah menuliskan nama saya ke dalam diri. A R R A Y A N. Arrayyan. Jadi bagaimana? Sudah cukup bahwa saya saat ini benar-benar menderita. Saya menderita itu bukan karena berpisah dengan dirinya saja, melainkan saya dihadapi oleh dua keadaan sekaligus. Di sisi lain, ayah dan ibu, mereka berniat baik. Dia ingin saya punya prestasi yang maju dalam bidang stabil. Tapi di sisi lain, seluruh diri saya, jiwa saya, bahkan raga saya sudah terlanjur selalu bersamanya, terbiasa hidup dengannya, bahkan sejak kecil. Saya selalu bersamanya sebelum ada peraturan baru ini. Saya terbiasa tertidur bersamanya. Dia bersama saya, di samping saya. Atau persis di sebelah saya. Tak mudah lagi bagi saya untuk melewati hari meski hanya sesaat tanpa dirinya. Kadang kalau saya tak kuasa menahan rindu padanya, saya ambil casingnya, saya dekatkan ke dada saya seperti ini. Kadang saya terkenang pula saat-saat dramatis bersamanya, ketika ia menjadi lemah dan kritis, dan saya dengan panik mencari tempat untuk menambah energinya. Tak ada lagi yang lebih membahagiakan selain mendengar suara renyah dan riang-riang, bertamasya, kemanapun saya ingin mengunjungi situs-situs atau menikmati menu-menu lezat yang ia sediakan. Ia telah membuat hidup ini menjadi amat mudah, simpel, dan ia tak akan membiarkan kita menunggu lebih lama lagi. Ia akan memberitahu apapun yang kita ingin tahu. Tepat sekali di saat kita perlu dengannya. Jadi, bagaimana saya bisa berpisah dengannya dan menghabiskan waktu dengan buku-buku yang sudah tak asyik ini? Itu sangat menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran saja. Sementara kita hidup di masa yang sangat bergantung kepada kecepatan dan keringkasan. Prinsipnya, siapa yang tidak bisa tepat dan ringkas akan tertinggal dan akan menjadi fosil masa peradaban. Saya sebenarnya hampir tidak tergantung padanya, kecuali
hal-hal yang penting saja. Tetapi saat saya melihat ayah dan ibu, mereka dengan begitu asyik dengan handphonenya masing-masing, saya kan menjadi terasa terhianati. Sejak saat itulah mengapa saya tidak bisa berpisah dengannya. Bahkan kini ia berada di kepalaku. Dan dia seperti denyut jantung di dadaku. Saya sudah terlalu amat dalam mencintainya. Jangan terlalu dalam mencintainya, atau kalian akan menderita seperti saya. Arayan, ada apa, Nak? Betapa panjang dan berat perjalanan yang harus kutempuh. Tapi inilah yang harus kulakukan untuk mendapatkan kelahiranku kembali.